Selama hampir 5 tahun berkarir sebagai pelatih timnas Indonesia, kiprah Sinteyong tidak hanya berhiaskan soal prestasi, rekor, dan sejarah-sejarah baru. Pelatih asal Korea Selatan itu juga telah meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda, yang tadinya kebanyakan umpan lambung, kini lebih taktis dari kaki ke kaki. Dengan begitu, timnas Indonesia selalu menunjukkan permainan yang apik, sehingga membuat para penonton berdecak kagum. Nah, untuk menghargai hasil kinerja Sinteyong itu, berikutkan beberapa pertandingan paling seru yang dipimpin oleh STY. Tapi sebelum kita spill satu persatu pertandingannya, kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten-konten terbaru. Daftar pertandingan paling seru di era Sinteyong kita buka dengan laga melawan Malaysia di Piala AFF tahun 2020. Seluruh masyarakat Indonesia perlu tahu jika laga yang mempertemukan Indonesia dan Malaysia pasti akan berjalan seru. Intrik dan rivalitas yang terbangun sejak lama selalu jadi bumbu yang menambah rasa dari pertandingan ini. Momennya kala itu Indonesia menghadapi Malaysia di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Laga ini merupakan pertandingan penentuan sebab tim yang memenangkan laga bakal lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Menariknya, Malaysia sempat di atas awan usai Kogileswaran Raj yang memanfaatkan kesalahan Irfan Jaya merobek jala gawang Nadeo Argawinata. Namun pada akhirnya gol itu harus dibayar mahal karena Indonesia malah bangkit dan menghancurkan Malaysia dengan skor 4-1. Witan Sulaiman CS membalikan kedudukan lewat gol-gol spektakuler yang dilesakan oleh Irfan Jaya pada menit 36 dan 43. Pratama Arhan menit 50 dan Elkan Bagot menit 82. Gol Arhan barangkali jadi yang paling apik. Sepakan dari luar kotak penaltinya menghujam gawang Hairul Fahmi. Pertandingan selanjutnya masih dari turnamen yang sama. Setelah mengalahkan Malaysia, Indonesia sudah dinanti oleh tim tuan rumah Singapura. Setelah imbang 1-1 di leg pertama, leg kedua jadi salah satu laga paling mendebarkan di tahun 2021. Bagaimana tidak, Indonesia menang dramatis dengan skor 4-2 melalui babak tambahan. Dalam prosesnya banyak intrik dan drama yang tersaji. Dari kedua tim yang saling berbalas gol, hingga 3 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit untuk pemain Singapura. Jadi insiden yang mewarnai laga tersebut. Tak cuma itu, ada momen mendebarkan ketika skor masih 2-2. Di saat butuh kemenangan, Indonesia justru diganjar penalti. Faris Ramli yang ditunjuk sebagai eksekutor mengarahkan bola ke sisi kiri gawang. Dengan sigapnya, Nadeo Argawinata mampu melakukan penyelamatan dengan memblok sepakan Faris. Ucapan terima kasih Asnawi yang sempat viral juga tercipta di momen ini. Rangkaian drama yang mewarnai laga ini sudah cukup untuk menjadikan pertandingan ini sebagai laga paling seru yang dipimpin oleh STY. Setahun setelah Piala AFF 2020, Sinteyong kembali menyajikan pertandingan seru di babak kualifikasi Piala Asia 2023. Di babak penyisihan grup, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Yordania, Nepal, dan tim tuan rumah Kuwait. Awalnya terasa berat karena Indonesia punya riwayat buruk kala menghadapi tim-tim Timur Tengah. Namun perasaan pesimistis itu terpangkas habis ketika melihat permainan yang ditunjukkan anak asuh Sinteyong di laga pertama melawan Kuwait. Bermain di hadapan ribuan fans Kuwait, Indonesia malah menang 2-1. Mereka memang sempat tertinggal lebih dulu di menit 40, tapi semenit kemudian Indonesia langsung bangkit. Meniru skema kick-off yang dipopulerkan Real Madrid, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti Mark Klok. Sepakan 12 pas didapat usai Rahmat Irianto ditabrak oleh kiper Kuwait, Hussein Kankone. Indonesia dan Kuwait mengakhiri babak pertama dengan skor sama kuat. Di babak kedua tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk menggandakan keunggulan. Di menit 47 giliran Irianto yang mencatatkan namanya. Kemenangan ini jadi salah satu kunci yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 17 tahun absen. Nah, di Piala Asia 2023 juga ada tuh pertandingan yang wajib ditonton ulang. Bukan laga melawan Jepang, apalagi Irak. Laga yang menarik justru terjadi saat melawan Vietnam. Di laga yang dimainkan di Abdullah bin Khalifa Stadium itu, Indonesia menang tipis 1-0 dari Nguyen FC. Meski cuma 1 gol, laga tersebut layak masuk daftar ini. Mengapa? Karena laga melawan Vietnam telah melahirkan 2 sejarah yang tak bisa dilupakan. Satu-satunya kemenangan yang didapat Indonesia di babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 itu pembuka jalan menuju babak 16 besar. Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia bisa melaju sejauh itu di Piala Asia. Selain itu, Sinteyong juga berhasil menyudahi tren buruk ketika menghadapi timnas Vietnam. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu selalu gagal mengalahkan Vietnam dalam 4 pertemuan terakhir. Tapi setelah kemenangan di Piala Asia, skuad Garuda belum terkalahkan oleh The Golden Stars. Di pertemuan terakhir, Indonesia bahkan menang dengan skor 3-0 di kandang Vietnam.
Laga persahabatan melawan Argentina juga layak masuk daftar kali ini. Indonesia memang tidak memenangkan laga ini, mereka kalah 2-0 dari Emiliano Martinez CS. Tapi itu agaknya masih wajar karena lawannya juara dunia gitu loh. Lantas di mana menariknya? Nah, keseruannya justru tersaji di sektor sayap. Karena kita disajikan duel menarik antara bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho dengan talenta terbaik dari Makassar, Asnawi Mangkualam. Kedua pemain sering terlibat duel 1 lawan 1 di sektor kanan pertahanan Indonesia. Garnacho dengan kecepatannya dan Asnawi dengan tackle-tackle akuratnya. Garnacho terlihat kesulitan untuk memperdaya Asnawi. Mantan pemain PSM Makassar itu tampil sangat prima. Asnawi tak membiarkan Garnacho berdansa dengan bebas di area permainannya. Kapan lagi ya kan lihat bintang Liga Inggris dikantongin sama Asnawi? Sayangnya cuma satu, Lionel Messi nggak ikut rombongan Argentina yang terbang ke Indonesia. Di dunia pendidikan, kita mengenal Profesor Dr. Asantono Kartodirio sebagai Bapak Sejarah Indonesia. Tapi di sepak bola gelar itu tampaknya lebih pas disematkan kepada Sinteyong karena ia tak bosan-bosannya mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Ya, meskipun tidak bisa memungkiri kalau dia bukan orang Indonesia. Yang terbaru, sejarah itu tercipta pada Juni 2024 di laga antara Indonesia dan Filipina dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bermain dengan skuad terbaik, plus tambahan pemain baru Calvin Verdon. Di laga itu Indonesia begitu mendominasi, serangan demi serangan terus merepotkan gawang Kevin Ray Mendoza. Serangan beruntun itu pun membuahkan hasil, Indonesia menang dengan 2 gol tanpa balas. Salah satu golnya dicetak dengan cara yang menawan oleh Tom Haye. Kemenangan ini sekaligus mengamankan 1 tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi, ini jadi kali pertama Indonesia melakukannya. By the way, Sinteyong nggak cuma ngelatih timnas Indonesia senior doang loh. Dirinya juga memimpin skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 kemarin. Dalam ajang tersebut ada laga yang menarik untuk dibahas, yakni ketika Sinteyong membawa timnas Indonesia U23 menang 4-1 dari Yordania. Padahal tim senior Yordania adalah finalis Piala Asia 2023. Di laga tersebut, Marcelino Ferdinand CS bermain begitu lepas. Umpan-umpan yang dilepaskan juga mengalir dengan indahnya. 2 dari 4 gol yang diciptakan Indonesia bahkan lahir dari kombinasi umpan pendek yang aduhai. Kita bisa lihat bagaimana Rizky Ridho memberikan umpan cuek sebelum akhirnya diakhiri dengan placing ke pojok layaknya Lionel Messi. Permainan yang ciamik terus dibawa Indonesia ke fase gugur. Salah satu laga yang memorable di fase ini adalah laga melawan Korea Selatan, di mana saat itu tercipta gol spektakuler dari El Klemer dan diakhiri dengan kemenangan dramatis melalui babak adu penalti. Kalau habis ngomongin pertandingan barusan, bawaannya pengen meluk Bung Towel, Sinteyong maksudnya.